buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah ulos, kain khas suku Batak. 4 fakta Hari Ulos Nasional. Ya teman, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Ulos Nasional. Padahal perayaan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali loh teman, sejak tahun 2015. Ya, pada 17 Oktober 2015, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kain ulos sebagai warisan budaya tak benda, sehingga setiap tanggal tersebut dirayakan Hari Ulos Nasional. Ya, dan di Medan, perayaan Hari Ulos Nasional berlangsung di Lapangan Merdeka, Medan. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat ratusan ulos karya penenun tradisional Batak dan sub-etnik Batak yang dipamerkan. Berikut adalah 4 fakta Hari Ulos Nasional. Yang pertama, kain kebanggaan. Ya, ulos sendiri merupakan kain khas kebanggaan suku Batak, sekaligus memiliki peranan penting dalam adat Batak. Ya, sejatinya ulos merupakan simbol kehangatan bagi masyarakat suku Batak, teman. Nenek moyang suku Batak dulunya hidup di daerah pegunungan. Biasan mereka yang bekerja di ladang membuat mereka harus terbiasa melawan dinginnya cuaca. Karena inilah, maka ulos dibuat. Seperti yang disebut leluhur Batak, bahwa sumber kehangatan itu ada 3, yaitu matahari, api, dan ulos. Yang kedua, awalnya dipakai penghangat tubuh. Ya, awalnya ulos hanya berfungsi sebagai penghangat tubuh biasa. Namun lama-kelamaan, ulos ini memiliki arti yang penting setelah sering digunakan oleh para tetua adat dan menjadi simbol adat suku Batak. Kain ulos ini bentuknya selendang dan memiliki warna yang khas seperti warna merah, hitam, dan putih. Iya, pembuatan ulos biasanya menggunakan mesin tenun dengan benang berwarna emas atau perak yang dipintal dari kapas. Bahan pewarna ulos terbuat dari dedaunan yang difermentasi, sehingga menjadi warna yang diinginkan. Fungsi ulos saat ini sudah berubah, teman. Bukan hanya sekedar penghangat tubuh lagi. Dalam adat Batak juga dikenal istilah mangulosi. Yang ketiga, budaya mangulosi. Ya, mangulosi artinya adalah memberi ulos. Mangulosi ini melambangkan pemberian restu dan kasih sayang. Nah teman, dalam mangulosi ada aturannya loh ya. Orang yang memberikan ulos adalah mereka yang lebih tua dalam silsilah keturunan. Misalnya nih ya, orang tua boleh mangulosi anaknya, tetapi anaknya tidak boleh mangulosi orang tuanya. Jenis ulos dalam suku adat Batak ada banyak, dibedakan berdasarkan jenis acara adat dan diberikan kepada siapa. Beberapa adat yang menggunakan budaya mangulosi adalah pernikahan,
7 bulanan, pemberian nama anak, meninggal, dan memasuki rumah baru. Pada masa kini teman, ulos juga diberikan kepada orang yang tidak bersuku Batak sebagai pemberian penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Yang keempat, warisan budaya dunia. Ya teman, saat ini Kementerian Pariwisata sedang berupaya mendukung pengusulan ulos ke UNESCO atau warisan budaya dunia tak benda. Ya, agar mendapat pengakuan dunia. Nah teman, itu tadi adalah sejarah ulos, 4 fakta Hari Ulos Nasional. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.